Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman bisa, oke, apa yang Kak Adi sampaikan matching nih dengan apa yang ditampilkan ya. Ya, jadi presentasi yang menghasilkan tindakan, tentu saja siapapun orang yang berkomunikasi goals-nya adalah dia akan mendapat feedback atau orang lain mengambil tindakan atau orang lain memberikan respon yang diinginkan oleh dia tentu saja. Ya, bagaimana sih caranya supaya pada saat kita berkomunikasi itu orang mengikuti apa yang kita inginkan sih, Kak Ade? Ada rumusnya sebenarnya. Rumusnya adalah P sama dengan P kali S kali T. Ya, jadi P yang pertama adalah persuasion, bujukan. Ya, bujukan baru dapat dilakukan yang pertama ketika kita melakukan punch. Ya, jadi P yang kedua adalah punch. Punch itu adalah pukulan. Maksudnya apa, Kak Ade? Pada saat kita lagi baru pertama kali bertemu dengan orang lain, jangan belum apa-apa kita sudah mengajak dia untuk membeli produk kita. Jangan dulu, dia akan kabur. Ya, buka dulu, ya, ini diistilahkan dengan opener. Makanya tadi Helmi Yahya mengatakan hati-hati ya, pada saat membangun komunikasi, bangunlah dulu frekuensi yang sama. Bangun dulu sesuatu yang bikin orang nyaman, ngobrolnya itu bukan ngobrol yang berat-berat dulu, bukan ngobrol yang langsung to the point terhadap produk Anda, pekerjaan Anda, tapi ya ngobrol-ngobrol ringan. Hari ini dari pagi ya hujan, ya nggak berhenti-berhenti nih hujan. Atau misalnya kita ngobrol hal yang ringan, sekarang nyari kerja susah ya. Dari hal yang ringan-ringan. Atau misalnya kita bicara tentang dunia parenting, iya nih anak-anak sekarang kenapa ya susah banget tidur tidur lebih awal ya. Mereka tuh biasa yang tidur di atas jam 12, jam 2, jam 3. Anak adik itu ada yang paling besar kalau tidur jam 3 itu udah paling cepat gitu ya. Jadi ini anak kapan dia melakukan pekerjaan yang lain, ini beda jam kerja. Ya mungkin anak-anak sekarang seperti itu. Ya, jadi yang pertama adalah punch. Yang berikutnya agar kita bisa mendapatkan, bisa membujuk orang setelah punch, dia sudah bisa diajak ngobrol sama kita. Ya, berikutnya adalah S-nya untuk sympathize. Sympathize atau simpati, teman-teman. Ya, bagaimana kemudian sekarang kalau teman-teman buka ya, explore di Instagram, banyak sekali video-video yang mengandung bawang di sana yang kemudian membawa banyak yang mengandung like ya, yang diberikan like oleh orang banyak gitu ya. Kenapa? Karena orang ini sekarang ada cerita juga, sekarang cerita-cerita yang menjual kesedihan itu justru itu yang menjual gitu ya. Karena memang dalam teori komunikasi demikian gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa melakukan persuasi ke orang lain? Ya, itu yang teknik yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengangkat sebuah cerita. Ya, tentu saja ini adalah cerita yang berdasarkan fakta atau keadaan yang sesungguhnya, misalkan based on true story dari kehidupan kita. Ya, misal Kak Ade suka mengangkat tentang latar belakang kehidupan Kak Ade ya. Ketika Kak Ade lama di Kementerian Perindustrian berbicara tentang UMKM untuk para pelaku UMKM perempuan. Kak Ade selalu katakan Bapak ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu sekalian gitu ya, bahwa kita tidak pernah tahu ya kapan ya kita bisa katakanlah masih bersama-sama dengan suami kita gitu ya, dengan pasangan kita tidak pernah tahu. Itulah kenapa seorang perempuan itu harus punya katakanlah pendapatan, harus punya penghasilan, harus punya pekerjaan. Ya, pekerjaan itu tidak harus selalu ngantor ya, tapi pekerjaan yang bisa kemudian menjadi satu katakanlah tempat dia kemudian bisa survive di sana. Tadi katakan story yang Kak Ade angkat pada waktu itu selalu memang Kak Ade mengangkat pada saat Kak Ade ini dari sejak kecil kan memang sudah ditinggal sama orang tua, terutama papa ya. Jadi papa tuh saat Kak Ade kelas 1 SD itu kecelakaan ya, kecelakaannya luar biasa sih. Kalau sekarang ceritanya sudah lebih santai karena peristiwanya sudah lama berlalu, tahun 85 ya. Papa Kak Ade itu jatuh dari kereta api. Kalau dulu kan kereta tuh nggak kayak sekarang ya, rapi, semuanya terbatas, tempat duduknya dan sebagainya. Jadi Papa Kak Ade itu jatuh dari atas ya, dari perjalanan antara Tanah Abang sampai Rangkas Bitung, jatuh nggak tahu di stasiun yang mana, pokoknya jatuh dari atas ke bawah. Meninggal Kak Ade? Ya meninggal lah, mana ada lah orang dari atas sampai bawah jatuh dari kereta api meninggal, tidak. Dan Kak Ade katakan apa yang terjadi pada waktu itu oleh yang terjadi pada mama, terutama ibu Kak Ade gitu ya, adalah tentu saja sebagai perempuan dia akan mengalami beberapa lapisan shock. Yang pertama adalah shock ditinggalkan pasangan. Nah, ini kan sesuatu yang katakanlah tidak mudah dihadapi oleh seorang perempuan. Tadi katakan begitu kepada teman-teman UMKM. Kemudian yang kedua adalah shock yang berikutnya. Kalau sekarang anak-anak sekolah gratis. Kalau dulu zaman sekolah ya sekolah bayar.
Pendidikan bayar, bukan hanya untuk pendidikan, tapi juga untuk sehari-hari, buat makannya, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Bayangkan, sudah shock ditinggal pasangan, kemudian shock juga harus kemudian memiliki pendapatan yang awalnya kalau misalkan ibu-ibu tidak punya pendapatan, ini pasti akan bingung ya, akan pusing lagi gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai perempuan sudah punya pekerjaan, artinya keadaan-keadaan ini bisa kita tangani dengan cepat. Dalam artian tidak butuh waktu yang lama untuk recovery dan untuk katakanlah kita tidak dalam shock yang berkepanjangan. Ini yang dikatakan dengan simpati. Kita bisa mengangkat sebuah cerita simpati yang bisa menyentuh. Ya, dan berikutnya untuk bisa membujuk yang terakhir adalah touch ya. Jadi P sama dengan P kali S kali T, T-nya untuk touch. Bagaimana kemudian kita bisa melakukan katakanlah sentuhan terakhir. Sentuhan terakhirnya kayak gimana Kak Ade? Contoh ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah berkomunikasi, sudah mempresentasikan sentuhan terakhirnya adalah teman-teman sekalian, di akhir kesempatan ini tadi saya sudah sampaikan betapa pentingnya skill public speaking dalam kehidupan kita. Ya, jadi akan salah langkah sayang ketika teman-teman sudah memiliki begitu banyak ya pengetahuan, kemudian skill-skill yang lain, namun kemudian tidak dilengkapi dengan skill komunikasi. Jadi yang terakhir barulah teman-teman ya membuat orang lain itu kemudian mengambil tindakan ikut kelasnya Kak Ade atau enggak, itu di akhir. Ya, nah kalau kita bicara tentang teknik presentasi, presentasinya, isi presentasinya seperti apa aja Kak Ade? Nah, ada 5 jenis presentasi yang membuat orang mau nggak mau mengambil tindakan, ya saya ikut. Yang pertama, ya isi presentasi yang pertama adalah yang mengandung inspirasi yang cemerlang. Ya, ide ini diambil oleh sepatu Nike. Ya, pada saat dia mengeluarkan slogan Just Do It. Ya, Just Do It ini kemudian mampu menggerakkan siapapun, tidak hanya para olahragawan, termasuk juga Yusuf Kalla pada waktu itu sempat menggunakan sepatu Nike ya pada waktu itu, dan kemudian pada saat kampanyenya Yusuf Kalla mengatakan dengan istilah lebih cepat lebih baik. Ya, ini dia katakan mirip ya dengan istilahnya Just Do It. Artinya ya sebuah inspirasi yang bisa membuat orang melakukan gitu ya. Nah, jadi teman-teman ketika ingin melakukan presentasi bisnis, pikirkanlah ide-ide atau inspirasi apa yang berbeda yang membuat orang kemudian tergerak untuk mengikuti, untuk tergerak untuk bisa membeli produk Anda. Satu, jenis presentasi demikian. Yang kedua adalah jenis presentasi yang mengandung tujuan besar. Ya, jadi yang dimaksud dengan presentasi mengandung tujuan besar karena orang udah biasa aja nih dengan hal yang sifatnya rutinitas. Tapi kalau dia punya tujuan besar, dia punya ide-ide besar, maka ya biasanya banyak orang kemudian melakukan. Ya, jadi Perdana Menteri New Zealand pada tahun 1980 melakukan recovery di negaranya itu dengan dia yang pertama kali mengeluarkan istilah think big. Ya, jadi kalau kemudian Steve Jobs di tahun 2000-an ya mengeluarkan istilah dengan think big, start small, dan kemudian dilanjutkan juga oleh Robert T. Kiyosaki ya dengan istilah think big, think differently gitu ya, bahwa orang itu suka dengan segala sesuatu yang memiliki tujuan yang besar. Nah, jadi teman-teman cermati, boleh juga ini dijadikan sebagai dasar untuk membuat sebuah isi presentasi yang akan membuat orang membeli kepada teman-teman, produk teman-teman. Berikutnya adalah isi presentasi yang ada yang mengandung desakan. Ya, pokoknya kalau misalkan tidak join, ya tidak ikut kelas pada hari, tidak mendaftar kelas pada hari ini, maka akan mendapat harga yang berbeda. Harga promosi ini hanya untuk pendaftaran hari ini. Itu ada sesuatu yang sifatnya desakan. Manusia kalau udah desak kayak gitu kan, aduh, sekarang aja nih, apalagi kalau perempuannya ada promo gitu ya teman-teman, kalau misalkan banyak pesertanya perempuan, skincare buy two get one, nah hari ini aja udah mau nggak mau pasti beli kan, besok nanti lagi lah urusan nanti lagi, yang penting beli aja dulu gitu, ada unsur keterdesakan. Berikutnya adalah perubahan signifikan ya, contohnya adalah ketika terjadi di era reformasi ya, bagaimana semua berubah total ya karena manusia gitu ya harus melakukan perubahan signifikan. Juga pada saat di era pandemi ini ya, ketika pandemi sudah mulai bisa teratasi pelan-pelan, maka kita semua memiliki tujuan yang sama, yuk kita bisa bersama-sama membangun kembali Indonesia ini. Dan yang terakhir adalah kesempatan langka. Ciptakan pada saat presentasi itu seolah-olah kesempatan dia untuk mengikuti atau mengambil bisnis franchise Anda atau membeli produk Anda ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di kesempatan lainnya. Ya, ini adalah jenis isi dari presentasi yang menghasilkan tindakan.